Kalian semua pasti tahu kan kalau es itu dingin. Tapi, bagaimana suku Eskimo bisa tetap hangat di dalam iglo yang notabene terbuat dari es? Kenapa bisa begitu? Sebelumnya, kita bahas dulu siapa itu suku Eskimo. Suku Eskimo adalah bagian dari suku Indian yang bermukim di Siberia, Alaska, Kanada, dan Greenland. Namun, sebenarnya suku Eskimo secara garis besar dibagi lagi menjadi dua, yaitu Inuit dan Yupik. Penggunaan kata Eskimo terkesan kasar dan rasis di Inuit Kanada dan Inuit Greenland. Dan yang membuat igloo adalah suku Inuit. Maka dari itu, mulai dari sekarang saya akan pakai Inuit ya daripada Eskimo. Di tempat yang mayoritas terdapat es dan salju, dan sangat sulit mendapatkan kayu untuk membangun gubuk atau rumah untuk menghangatkan diri. Suku Inuit membuat gubuk yang terbuat dari es yang dinamakan igloo. Tidak mudah untuk membuat igloo. Jika kamu salah menentukan jenis es apa yang akan dipakai untuk membuat igloo, bukannya dapat membuatmu hangat, tapi igloo-nya akan menjadi seperti kulkas besar bagimu. Uniknya, ada banyak macam kata es atau salju dalam bahasa Inuit. Seperti Pieknartok yang artinya salju yang bagus untuk berseluncur, Matsaruti yang berarti salju yang cenderung basah, Akilokok yang berarti salju lembut yang jatuh dari langit, dan masih banyak lagi. Salju yang lembut cukup ringan, tapi tidak terlalu padat untuk digunakan sebagai bahan pembuat igloo. Sedangkan balok es walaupun cukup padat, namun terlalu berat untuk dijadikan igloo. Kombinasi dari dua hal tersebut bisa didapatkan di es yang terdapat di permukaan tanah. Dengan struktur yang padat untuk menahan angin dari luar, namun tetap cukup ringan untuk digunakan sebagai igloo. Nah, lalu bagaimana bisa igloo membuat suku Inuit hangat padahal terbuat dari es? Sebelum itu, apakah kalian tahu apa yang terjadi saat tubuhmu kedinginan? Saat kedinginan, panas dari tubuhmu berpindah ke lingkungan dan menyebabkan energi panas di tubuhmu semakin sedikit. Fungsi dari igloo ialah memerangkap udara panas yang berada di dalam igloo agar tidak mudah keluar. Es yang dipakai untuk membuat igloo berfungsi sebagai penghantar panas yang buruk. Oleh karena itu, panas di dalam igloo akan lebih mudah terperangkap. Struktur dalam igloo yang dibuat bertingkat-tingkat membuat udara dingin masuk dan terperangkap di bawah, sedangkan tempatmu tidur dan bersantai berada di tingkat yang paling atas, di mana udara panas lebih banyak berkumpul. Lantas, bagaimana bisa igloo tidak mencair dari dalam? Jawabannya simpel. Di bagian atas igloo dibuat lubang untuk sirkulasi udara, yang menyebabkan udara yang terlalu panas dapat terbuang keluar, sekaligus dengan karbon dioksida yang dihasilkan dari orang-orang yang tinggal di dalam igloo. Kamu nggak mau dong keracunan karbon dioksida? Kesetimbangan ini membuat igloo tidak mencair dari dalam, namun tetap dapat menghangatkan orang yang ada di dalam igloo. Faktanya, justru karena bagian dalam igloo yang cenderung hangat, membuat sebagian tipis es mencair, dan kemudian bertugas sebagai perekat yang dapat memperkuat struktur igloo. Temperatur di dalam igloo dapat berkisar antara minus 7 derajat Celcius sampai 16 derajat Celcius. Mungkin kamu bilang kalau itu masih dingin, tapi dibandingkan dengan suhu di luar yang dapat lebih rendah dari minus 45 derajat Celcius, hal ini lebih dari cukup untuk membuatmu bertahan hidup. Makin banyak orang yang ada di dalam igloo, maka igloo akan lebih cepat hangat. So, pernahkah kalian ke tempat yang bersalju sebelumnya? Komen di bawah ya. And as always, keep wondering.